Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu wal muhasyir rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Jadi kita kan pengajian kita kitab I'anatul Thalibin Hasyiyah ini sudah mulai memasuki khutbah syarah. Jadi bismillahirrahmanirrahim sebelumnya, kemudian alhamdulillahil fattahil jawadi al-mu'ini 'ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Nah, jadi saya nggak baca lagi ini. Ini langsung kita baca hasyiyahnya satu persatu. Langsung aja. Sebagai pembuka Ustadz Mustari, tafadhal Ustadz, qauluhu al-fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya kepada Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-fattah. Huwa min asma'illahil husna wa huwa min siyagil balaghah. Wa ma'nahu alladzi yuftahu. Enggak kelihatan Pak Ustadz. Kehalingan video. Udah kelihatan belum? Sedikit aja itu, satu huruf kayaknya. Wah, udah. Qauluhu, bermula ucapan musannif lafaz al-fattah. Huwa, itu ianya al-fattah, itu dari beberapa nama-nama Allah al-husna yang bagus. Wa huwa min siyagil mubalaghah, dan ianya al-fattah itu segat mubalaghah. Wa ma'nahu, dan bermula makna al-fattah alladzi yuftahu khazainir rahmati ala asnafil bariyah. Dan bermula maknanya al-fattah itu yang membuka, ianya alladzi khazainar rahmati, akan beberapa beberapa simpanan rahmat ala asnafil bariyah, atas jenis-jenis bariyah makhluk. Waqila al-hakimu bainal khalaik, dan dikatakan orang ianya al-fattah al-hakimu bainal khalaik, itu yang menghukumi di antara makhluk-makhluk. Minal fathi bi ma'nal hukmi, ianya al-fattah itu dari masdar fat al-fathi bi ma'nal hukmi. Oke Ustaz. Titik Ustaz. Kita dikit-dikit aja Ustaz, santai sambil ngopi kan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim, udah keren, nggak perlu diulang lagi. Qauluhu al-fattahu huwa min asma'illahil husna. Bermula ucapan musannif al-fattah, dianya al-fattah itu sebahagian dari asma. Ismon ismani asma, sebahagian dari nama-nama Allah yang bagus. Bahwa dan dianya fattah itu min siyagil mubalaghah, sebahagian dari sirat-sirat mubalaghah. Siyagi jamak taksir, siratun. Jadi amsilah mubalaghah itu banyak, salah satunya fa'al. Maknahu, dan bermula maknanya al-fattah itu alladzi yaftahu. Fataha yaftahu.
Alladzi yaftahu khazainar rahmah. Alladzi, zat yang membuka ia akan gudang-gudang rahmat. Nah, kepada siapa? Alladzi buka. Ala asnafil bariyah, kepada berbagai macam kelompok-kelompok makhluk. Udah aman Ustaz nih. Persis. Waqila, dan dikatakan orang dianya fattah itu al-hakim, yang menghukumi bainal khalaik, antara semua makhluk. Diambil dari kata fathi bima'nal hukmi. Jadi kalau fathi artinya hukmi, fattah artinya hakim. Atau hukam mestinya ya. Hakim. Nah. Sampai di sini dulu titik. Itu yaftahu atau yuftihu tunggu ya. Itu Kita ma'rufkan fataha yaftahu, dia muta'adi soalnya Ustaz. Fatahatul baba faftataha dzalikal bab. Aku buka pintu itu, maka pintu itu pun terbuka. Yaftahu khazaina. Jadi kembali ke Allah Alladzi. Fataha yaftahu. Nah. Gimana Ustaz? Ada lagi? Nah, lanjut Ustaz Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila allazi yu'inuka inda syada'idi wa yunmiyuka sunufal iwadi. Titik tunggu ya, terus ya, 2 baris lah. Waqila allazi fataha ala nufusi al-baba taufiqihi wa ala israri babi tahqiqihi. Soalnya tunggu. Oke, ini udah titik. Titik dah, nggak apa-apa. Nah, itu dia Ustaz. Waqila, dan dikatakan orang dianya al-fattah itu alladzi yu'inuka 'inda syada'id. Alladzi, yang menolong ia akan engkau ketika tertimpa musibah-musibah atau ketika berada dalam kondisi berat. Nah, syadid, syada'id. Alladzi, yang menolong ia akan engkau 'inda syada'id wa yunmika sunufal awaidi. Dan menambahkan kepadamu akan berbagai macam pemberian. Waqila, dan dikatakan orang dianya al-fattah itu alladzi fataha 'ala nufusi. Alladzi, yang membuka ia kepada jiwa-jiwa baba taufiqih, akan pintu taufiknya jiwa. Alladzi, yang membuka yang alladzi kepada jiwa-jiwa baba taufiqih, akan pintu taufiknya alladzi. Ya, kembali ke alladzi. Arti al-fattah berarti yang membuka pintu taufiknya. Wa 'alal asrari baba tahqiqihi. Alladzi, yang membuka ia kepada hati-hati, asrar ini sirrun, hati. Alladzi, yang membuka ia kepada banyak hati, baba tahqiqihi, akan bab hakikatnya alladzi. Ya, titik dulu. Coba ini. Yang ini masih membahas fattah. Jadi kita biasa kita fokus kepada pertama i'rabnya, maknanya, kemudian baru sedikit penjelasan. Masih sama ya, masih sama. Semuanya masih sama, membuka semua. Cuma yang dibuka apanya itu yang beda kan? Kalau taufiqihi ini hi-nya tadi kemana tuh? Kembali ke Allazi. Ustaz, kalau sunuful itu asalnya apa Ustaz? Sinfun. Sinfun, jamak taksir. Sinfun, sinfani, sunuf. Iya ya Ustaz. Jadi aidah ini, awaid ini kan jamak dari aidah, aidatun. Kebaikan juga boleh artinya. Wa yunmika sunufal awaid, menambahkan kepada engkau akan berbagai macam kebaikan. Awaid, mafa'ila dari aidatun, awaid.
Lanjut Ustaz Ahmad. وحظ العبد من هذا الاسم أن يجتهد حتى يفتح على قلبه في كل ساعة بابا من أبواب الغيب والمكاشفات والخيرات والمسرات ومن قرأه إثر صلاة الفجر 71 مرة. Lanjut dikit lagi nggak? ويده على صدره طهر قلبه وتنور سره ويسري أمره. Titik ya, Ustaz. Titik, Ustaz. Oh, tapi dikit lagi nih, tanggung nih sampai ini. وفيه سر عظيم لتيسير رزق وغيره. Oke. Alas, titik. Coba Ustaz diartiin, coba saya mau lihat model bagaimana cara Ustaz mengartiin. Oh gitu. Tadi wahadul abdu. Ustaz belum tahu nih, wahadul abdu. Belum tahu artinya, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaddul abdi min hadzal ismi ayyajtahida. Bermula keuntungan hamba atau bermula bagian untuk hamba dari ini nama itu bahwa bersungguh-sungguh ianya si hamba hatta yuftaha ala qalbih, hingga dibukakan kepada hatinya si hamba fi kulli sa'atin, dalam setiap waktu, baban akan apa dibuka, akan satu pintu. Nah, min abwabil ghaibi, dari pintu-pintu gaib, dan pintu-pintu kasyafah, pintu kasyaf maksudnya, wal khairat, dan dari pintu-pintu kebaikan, wal masarrat, dan pintu-pintu rahasia. Wahadul abdi, bermula bahagian hamba dari ini nama itu bersungguh-sungguh ya hatta yaftaha juga boleh, hingga membukakan ianya Allah kepada hatinya si hamba dalam setiap waktu akan satu pintu dari pintu-pintu gaib. Jadi mestinya seorang hamba rajin membaca atau mengamalkan nama Al-Fattah ini, sehingga nanti Allah akan membukakan pintu gaib, pintu kasyaf, pintu kebaikan, wal masarrati, dan pintu-pintu rahasia kepada orang tersebut. Waman qara'ahu isra sholatil fajri, barang siapa yang membaca ia akannya Al-Fattah isra sesudah sholat fajar. Jadi isra ini artinya aqba, langsung, sesudah sholat fajar langsung. Barang siapa yang membaca ia akannya Al-Fattah isra sesudah sholat fajar, berapa kali ia baca? Ihda wa sab'in, 71 maratan, 71 kali. Wa yaduhu ala sodre, dan bermula tangan itu di atas dadanya sambil megang dada, tangan kanan kelihatannya. Tahara qalbuh, niscaya sucilah oleh hatinya siman. Wa tanawwara sirru, bercahayalah oleh hatinya. Jadi sir ini hati, di dalam hati. Wa tanawwara sirruhu, dan bercahayalah oleh hatinya, sanubarinya. Waya surah amrnya, adalah oleh urusannya si siman. Wa fihi sirrun adhimun li taisirir rizqi wa ghairi, dan sabit dalamnya Al-Fattah itu ada rahasia yang besar li taisirir rizqi, untuk memudahkan rezeki, wa ghairihi, dan lainnya rezeki. Intaha, selesai ianya perkataan min syarhi asma'illahil husna, diambil dari kitab syarah asma'illahil husna. Titik dulu. Nah, bagaimana nih tanggapan? Itu tanda H itu intaha, Ustaz. H itu singkatan dari intaha. Aha. Intaha. Selesai. Kayak ilah itu kan, ilah singkatan dari ilah akhirih. Kita baca satu Ustaz mubtada ya. Khabarnya ayyajtahida. Wa fihi sirrun azimun, itu sirrun itu apa artinya itu, Bu? Sama dengan hati juga? Nah, di sini sirrun, rahasia. Jadi sebenarnya rahasia. Jadi sirrun itu Ustaz artinya banyak. Karena hati juga akan tersembunyi kan, nggak ada yang tahu isi hati kita. Makanya hati disebut sir. Itu hubungan katanya. Kemudian sir, rahasia itu sendiri.
Sama kayak saduk, Ustaz. Arti saduk kan jujur. Mahar juga disebut dengan saduk. Fa'atuhunna saduqatihinna. Saduk kan mahar. Kenapa mahar disebut saduk? Karena itu bukti keikhlasan. Saduk bersih, murni, jujur. Bukti keikhlasan kita meminang seorang wanita. Berilah saduknya. Jadi setiap kalimat itu artinya berbeda tapi ada hubungan-hubungan dikit gitu. Ya, salat dan doa kan. Lagi yang lain? Haddu itu apa? SIM misalnya. Haddu masdar dari hadda yahuddu, bahagian, keuntungan. Oh. Bagian biasanya kan faman akhadha bihi faqad akhadha bihaddin wafir. Mungkin Ustaz pernah dengar hadis itu, Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, Nabi meninggalkan siapa yang mengambil ilmu faqad akhadha bihaddin wafir. Dia telah mengambil bagian yang sempurna. Jadi haddu itu bagian. Ustadz, kalau lafadz Isra tadi lafadz apa Ustadz? Itu kelihatannya kayak dhorof gitu. Kayak ba'da, artinya juga sama aqba. Kalau lihat kamus ini Isra artinya aqba. Isra sholatin, aqba sholatin. Bisur'ah langsung ya. Jadi sesudah sesuatu mengiringi. Kayak dubura juga. Dubura kulli sholah. Di belakang setiap sholat. Man sobbaha lillahi salasin wa salasina. Ya, dubura kulli sholah. Ini Isra. Mirip-mirip, darah Makkah, darah Daman. Ini kalau sholat fajar ini bukan sembahyang subuh ya Ustaz, sembahyang sunnahnya ya? Kelihatannya sholat sunnah fajar. Tapi bisa juga, ini saya kurang ngerti. Jadi sholat fajar itu ada dua penggunaannya. Kadang-kadang sholat fajar maksudnya sholat sunnah fajar. Kadang-kadang sholat fajar maksudnya sholat subuh. Nah, tapi di sini, ini mungkin perlu kita cari penjelasannya. Tapi gini, kalau kita lihat hadis Nabi, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha ya. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Banyak para ulama menyatakan 2 rakaat fajar itu 2 rakaat sebelum subuh. Nah, berarti kemungkinan besar di sini sesudah sholat sunat fajar. Sholat sebelum subuh. Iya. Nah. Ustadz Irwan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jawadu huwa as-sakhiyyu kama fil qamusi wa ma'nahu al-karimu al-mutafaddalu ala ibadihi bin nawali qabla su'ali wa fit tuhfati ma nassahu al-jawadu bit takhfifi kasirul judi ay al-ata'u wa i'tarada bi annahu laysa fihi tawfiqi Ya, tauqifun. Tauqifun ay wa asma'uhu ta'ala taufiqiyatun ala asahi wa ajibu anhu bi anna fihi mursalan i'taddadu bimusnadi bal ruya Ahmadu wa Tirmiziyu wa Ibnu Majahu hadisan tawilan fihi bi anni jawadu majadu bi anni majadu ya majidun bi anni jawadu majidun intaha. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-jawad. Bermula ucapan syarih. Al-jawad. Huwa sakhiyu. Dia al-jawad itu as-sakhiyu. Yang dermawan. Kama fil qamus. Sebagaimana yang ada dalam qamus. Jadi dalam kitab al-qamus. Saya lupa pengarang al-qamus. Jawad diartikan dengan sakhi. Wa maknahu dan bermula maknanya jawad. Itu al-karimul mutafaddilu. Orang yang dermawan. Al-mutafaddilu. Simpail lagi yang memberikan. Memberikan sesuatu, memberikan karunia,
ala ibadihi. Bermula maknanya Jawad itu yang dermawan, lagi yang memberikan kepada hambanya bin nawali, dengan pemberian qabla su'ali, sebelum diminta. Yang memberi sebelum diminta, nah itu namanya Jawad. Kita melihat tetangga-tetangga kita dalam keadaan susah kan, nggak perlu menunggu diminta, langsung diberi. Ya, Jawad, Jud, kayak Hatim. Nah inilah sifat Allah. Wa fit tuhfati manasuhu. Nah, ini kalau kita jadikan fit tuhfah khabar muqaddam, manasuhu mubtada muakhar. Dan sampai dalam kitab tuhfah itu ma yang bermula nasnya ma. Arti nasnya ma lafaz langsung yang beliau ambil dari kitab tuhfah. Kemudian beliau pindahkan ke sini walaupun dirubah sedikit. Wa fit tuhfati, dan sampai dalam kitab tuhfah itu ma yang bermula nasnya ma itu al jawadu bit takhfif kasirul jud. Bermula al-jawad dibaca dengan ringan, artinya bukan jawad, tapi jawad tanpa tasydid. Bermula al-jawad dengan takhfif itu kasirul jud, ail atai, artinya banyak pemberiannya. Nah, jadi arti jawad menurut Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, kasirul jud, yang banyak memberikan. Wa'turidha bi annahu laisa fihi tauqifun, dan diproteskan orang. Dan diprotes akan dianya musannif juga boleh. Dan diprotes akan dianya syarah. Bi annahu, dengan bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu laisa fihi, tidak ada padanya jawad itu tauqif. Nah, diprotes dengan bahwa sungguhnya jawad juga boleh, tidak ada padanya jawad itu tauqif. Maksudnya begini di sini. Bagaimana syarah menggunakan jawad? Alhamdulillahil fattahil jawad. Sedangkan untuk menyatakan Jawad itu nama Allah, nggak ada dalilnya, nggak ada tauqif. Jadi arti tauqif itu dalil. Nama Allah mesti berdasarkan dalil. Nggak boleh kita menetapkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak menetapkan atau tidak ada dalil ya. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyatakan itu nama Allah. Kata beliau, nggak ada satu hadis pun yang menyatakan kalau Jawad itu nama Allah. Kenapa beliau membawakan Jawad? Nah, makanya diprotes akan dianya syarah dengan bahwa sungguhnya Jawad tidak ada padanya Jawad itu tauqif. Artinya wa asma'uhu ta'ala tauqifiyatun 'alal asa. Artinya bermula nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah atas pendapat asa. Memang ada mukabil asa. Pendapat asa menyatakan nama Allah harus berdasarkan dalil, tauqifiyah. Walaupun mukabil asa menyatakan selama bisa diterima oleh akal, boleh saja kita isbatkan kepada Allah. Wa ujiba anhu, dan dijawabkan darinya i'tirad. Wa ujiba anhu, dan dijawabkan darinya i'tirad. I'tirad ini kita kembalikan kepada masdar i'tarad. Bi anna fihi mursalan i'tadada bi musnadid. Dengan bahwa sungguh padanya Jawad itu ada satu hadis yang mursal, i'tadada, yang menjadi kuat ianya hadis mursal. I'tadada artinya mendukung. Dukungan. Dijawabkan darinya i'tirad dengan bahwa sungguh padanya Jawad itu ada satu hadis yang mursal i'tadada, yang menjadi kuat ianya hadis yang mursal tadi, atau yang terdukung ianya hadis mursal bi musnadin, dengan hadis musnad. Kata beliau, memang hadis sahih enggak ada, ya kan? Tapi ada satu hadis mursal. Hadis mursal hadis yang tidak disebutkan salah satu perawinya, yang perawinya sahabat. Tapi ada hadis musnad yang mendukung hadis mursal ini. Balarawa Ahmadu wa Tirmidzi, bahkan telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Tirmidzi, wa Ibnu Majahin, dan oleh Ibnu Majah, hadisan tawilan, akan hadis yang panjang, fihi bi anni jawadun majidun, yang sabit dalamnya hadis yang panjang itu tulisannya bi anni, dengan bahwa sungguhnya aku, kata Allah itu jawadun, yang jawad, majidun, lagi yang majid. Intaha, selesai ianya ma yang ada dalam tuhfah bihalfin, dengan sedikit perubahan, ada yang dibuang sedikit biar ringkas. Titik dulu. Coba kita lihat komentar para ustadz. Ada yang perlu di ini, Ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuhfah Ustaz. Nah, makna tuhfah Ustaz. Gimana Ustaz? Kurang dengar Ustaz. Tuhfah. Wa fit tuhfah ma nassahu. Makna tuhfah Ustaz. Maknanya? Tuhfah. Tuhfah itu kitab Tuhfah, Tuhfatul Oh. Muhtaj. Syarah Minhajut Thalibin. Itu nassahu apa nassahu, Guru? Jadi ada dua kemungkinan, kita baca nassahu juga boleh. Dalam Tuhfah itu ada ma yang mengnas ianya Ibnu Hajar akannya ma, boleh. Kan fi'il madhi berarti kalau kita baca nassa, kalau kita baca nassuhu langsung mubtada. Dalam Tuhfah itu ma yang bermula nasnya ma itu langsung al-jawadu boleh juga. Pemahamannya sama lebih kurang. Ada lagi? Aman kira-kira? Ada kendala? Saya nggak melihat ini. Ustaz Ahmad Mujahid. Ustaz Faisal, tafadhol. Gimana Ustaz? Qauluhu al-mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu al-mu'ayni ala tafaqquhi fid dini ila ay al-mutawaffiqi liman ikhtarahu min al-ibadi alaihi. Liqaulihi alaihi salam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa tafaqquh التفهم شيئا فشيئا لأن الفقه معناه لغة الفهم كما سيأتي والدين ما شرعه الله تعالى من الأحكام على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام سمي دينا لأن ندين له أي nanqadu. Nah, titik Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-mu'ini 'ala tafaqquhi. Jadi matannya alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini. Segala puji bagi Allah yang menolong ianya Allah alat tafaqquhi untuk memahami fiddin dalam agama. Nah. Jadi mu'in di sini apa artinya? Al-muwaffiqi liman ikhtarahu, yang memberi taufik bagi siapapun yang memilih ianya Allah akannya min ibadihi dari hamba-hambanya Allah, yang memberi taufik bagi siman yang memilih ianya Allah akannya siman min ibadihi dari hamba-hambanya Allah, memberi taufik alaihi atasnya siman. Jadi mu'in di sini beliau mengartikan yang memberi taufik kepada siapapun hamba yang Allah pilih sendiri. Nah. Liqaulihi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Ya, apa namanya? Kenapa beliau mengartikan begini? Allah yang menolong untuk memahami agama, kemudian beliau tambah liman ikhtarahu, bagi siapa yang Allah pilih. Berdasarkan sabda Nabi liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena sabda Nabi alaihi salatu wasalam, may yuridillah. Barang siapa yang berkehendak oleh Allah dengannya siman akan kebaikan, yufaqihu, nisya memberi paham ianya Allah akan siman fiddin dalam agama. Nah, jadi ada dikehendaki. Man aradallahu bihi, kan arada. Makanya beliau menyatakan al-mu'in ala tafaqquh, maksudnya liman ikhtara, bagi siapa yang Allah pilih. Jadi orang-orang yang mau belajar fikih ini menunjukkan bahwa memang Allah kalau menurut hadis ini. Wat tafaqquhu tafahumu syai'an fa syai'an. Bermula tafaqquh itu memahami akan sesuatu maka sesuatu. Jadi tafaqquh di sini maksudnya wadan takalluf. Setiap fi'il yang berwadan takalluf, tafa'ul itu artinya sedikit-sedikit. Jadi tafaqquh itu bermula tafaqquh itu tafahum, memahami akan sesuatu maka sesuatu. Artinya memahami sedikit demi sedikit. Seperti tafakkara. Tafakkara itu berpikir. Berpikir itu pasti pelan-pelan, nggak bisa sekaligus. Ta'allama. Ta'allama belajar. Namanya belajar pasti
pelan-pelan, takalluf. Nah, tadabbara juga tadabbur kan. Jadi semua yang tafahama, tafahum pasti pelan-pelan. Kenapa beliau mengartikan tafakuh dengan tafahum? Li'annal fiqha ma'nahu lughatan al-fahmu. Karena sungguhnya fikih, bermula maknanya fikih pada bahasa itu paham. Kalau fikih artinya paham, berarti tafakkah artinya tafaham. Sama sayati sebagaimana ma yang akan datang ianya ma. Waddinu ma syara'ahullah. Bermula din itu ma yang mensyariatkan akannya ma oleh Allah Ta'ala minal ahkam. Apa ma itu dari berbagai macam hukum disyariatkan ala lisani nabihi melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Summiya dinan. Dinamakan akan dianya ma syara'a akan sebagai din. Jadi ma syara'a ini artinya hukum. Berarti summiya dinamakan akan dianya hukum akan sebagai din agama. Kenapa? Li'anna nadinulahu karena sungguhnya kita itu kita tunduk baginya ma. Hukum agama disebut din. Din artinya tunduk. Kenapa disebut din? Karena kita tunduk. Dinamakan akan dianya hukum akan din karena sungguhnya kita itu nadinulahu, kita tunduk baginya. Apa arti nadinu? Ainang kadu, kita tunduk baginya. Semua orang harus tunduk kepada hukum, walaupun ada satu dua yang melanggar. Coba kita ulang lagi. Kembali kepada Ustadz semuanya. Kalau ada yang pemahaman berbeda, dipersilakan, nggak apa-apa Ustadz. Kita di sini belajar. Nah, nggak harus seperti yang saya pahami. Karena saya juga baru belajar. Oke. Silakan. Dinan itu maf'ul tsani ya, Guru. Gimana? Dinan tadi itu maf'ul tsani berarti. Di bawah. Sumya dinan. Ini maf'ul, bukan maf'ul tsani, memang maf'ul pertama karena sumya naib fa'ilnya mustatir. Jadi sama fi'il yang muta'adi kepada dua maf'ul. Begitu dia dimajhulkan, maf'ul pertama jadi naib fa'il, maf'ul kedua jadi maf'ul pertama. Nah, sumya dina. Gimana Pak Ustadz Mustadi? Ada yang bisa ditambah? Tambah Ustadz. Bisa dikatakan dia sadda masadda maf'ulaya tuh Guru. Dinan itu. Enggak. Jadi saya kurang paham kalau istilah itu. Yang penting begini aja patokannya Ustadz. Fi'il muta'adi kepada satu maf'ul. Kalau dimajhulkan, maf'ulnya itu jadi naib fa'il, selesai. Ya. Kemudian fi'il muta'adi kepada dua maf'ul, dimajhul. Berarti maf'ul satunya ditarik kan? Maf'ul pertama jadi naib fa'il, maf'ul kedua jadi maf'ul pertama. Udah. Gitu. Nah. Ini biar kebagian semua, kita lanjutkan. Ustadz Dili. Ini namanya nggak lengkap ini, mestinya harus lengkap Ustadz. Ya Ustadz. Ya, Ya tunggu dari Tegal. Baca. Iya yang. Orangnya nggak kelihatan Ustadz. Oh nanti. Masih baru masuk. Tunggu. Nggak baca dulu. Oke, pindah ke Ustadz Ramdhani Dani. Ramdhani. Saya nggak baca dulu Pak Ustadz, maaf. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada jawabannya kan. Kalau mau nyimak juga boleh, mau baca boleh. Bebas. Ustadz Yusri, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ashhadu ila ay a'tarifu bilisani wa uddu'an biqalbi alla ma'buda bihaqqi mawjudin illallah wa syahadatu lughatan at-tahqiqu bil basari awil basirati kal musyahadati wa istilahan qawlu sadirin an ilmin musyahadati basirin atau basiratin. Titik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa asyhadu ila wa asyhadu an la ilaha illallah. Nah,
Bermula ucapannya syarih wa asyhadu itu apa arti asyhadu? A'tarifu. Aku mengakui bilisani dengan lidahku. Wa az'anu biqalbi, dan aku percaya, aku tunduk dengan hatiku. Az'an, aku mengiyakan juga dengan hatiku. Akan apa yang aku akui, alla ma'buda bihaqqin maujudun. Akan bahwa sungguh hal dan sya'an, isim anna mahdu, karena ini an asalnya annahu. A'tarifu, aku mengakui dengan lidahku dan aku tunduk dengan hatiku, aku percaya dengan hatiku akan bahwa sungguh hal dan sya'an itu la ma'buda, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya itu yang maujud illallah, kecuali Allah. Wasyahadatu lughatan at-tahaqququ. Ustaz Yusri kita baca, enggak boleh tahqiq, enggak ada ya di depan kaf. Tafa'ul, tahaqquq. Perlu diperhatikan cara membaca ya. Tahaqquq, tafa'ala. Bermula syahadah pada bahasa itu tahaqquq, itu menyatakan bil basari dengan mata kepala, awil basirah atau dengan mata hati. Jadi memastikan. Syahadah itu memastikan sesuatu, nyata sesuatu, baik karena bisa dilihat dengan mata kepala atau dengan mata hati. Bermula syahadah pada bahasa itu tahaqquq, itu wujud nyata atau menyatakan atau memastikan dengan pandangan, dengan mata kepala atau dengan mata hati. Kal musyahadati, persis seperti musyahadah. Artinya syahadah dan musyahadah sama. Seperti istilah para sufi biasanya kan, sufi sudah sampai ke makam musyahadah, berarti bisa melihat Tuhan mungkin dengan basirah, dengan mata hati, bukan dengan mata kepala kan. Ya, merasakan kehadiran Tuhan, bukan melihat. Wastilahan qaulun sadirun. Bermula dianya syahadah pada istilah itu qaulun sadirun, satu perkataan yang timbul ia, yang terjadi ia, an ilmen, dari ilmu, bimusyahadati basarin, dengan penglihatan mata, au basirah atau penglihatan mata hati. Satu perkataan yang timbul ia berdasarkan ilmu. Ilmu dengan sebab melihat dengan mata atau dengan mata hati. Jadi ketika kita bersyahadah itu, mengakui Allah itu esa, mesti berdasarkan keyakinan, ilmu, yakin, dalil. Baik karena bisa melihat dengan mata, tapi ini dikecualikan. Nggak mungkin kita bisa melihat Allah dengan mata, atau dengan basirah mata hati. Artinya ada dalil yang menundukkan kita hingga yakin percaya kepada Allah itu ada, sehingga timbullah pengakuan asyhadu. Titik dulu Ustaz. Macam mana kita tahu Ustadz kalau basiri itu mata kepala dan basirah mata hati? Macam mana bedanya? Lihat kamu Ustaz, harus bergantung kepada kamu. Ya, kan sering kan basar gitu kan? Ya. Kalau biji mata namanya ainon, kalau basar ini pandangan mata. Basar itu artinya ilmu, membaca bisa juga itu berarti. Basar membaca. Ya maksudnya ilmu, kata Tengku tadi kan ilmu itu bisa yang dari basirah, bisa dari basarun ya, basirun ya. Apa itu? Basar dan basirah. Basar ya, basarun, basirah. Kalau basar itu berarti yang ilmu yang kita lihat dengan mata kepala artinya begini. Kan itu maksudnya. Jadi maksudnya begini di sini Ustaz. Apa arti syahadah? Apa arti kita bersaksi? Oh, penyaksian itu satu perkataan yang timbul berdasarkan ilmu. Karena kita tahu sesuatu, makanya kita menyaksikan. Pengetahuan itu kita dapat bisa saja dengan melihat dengan mata kepala. Kita mengakui bahwa itu ada. Kenapa? Karena kita udah pernah ke sana melihat langsung kan? Nah itu. Atau ada juga sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung. Jadi di idrak namanya ya. Apa namanya, basirah itu dengan cara dipikirkan. Ada juga sesuatu yang membuat kita yakin hingga dibuktikan karena pendalaman. Inilah namanya dilihat dengan mata hati. Yang Ustadz tanyakan? Yang basarun itu betul-betul melihat. Ya. Nggak boleh kita melihat ayat Al-Quran misalnya. Kan basar juga itu katanya. Ya, itu kita sebenarnya melihat kauni. Maksudnya basirah Ustaz. Itu basirah ya. Karena memahami itu kan.
Oke. Jadi misalnya memahami alam ini itu basirah juga itu, nggak Ya. basarun itu. Basirah kalau itu. Atau bisa juga dua-duanya. Kita dengar alam sehingga dapat pemahaman bahwa alam nggak ada yang menciptakan. Bisa ini. Tapi itu harus ada gabungannya, mata dan hati. Oh, siap. Siapa lagi nih? Yang belum siapa? Saya Ustaz. Siapa ya Ustaz? Oh iya, tafadhal. Siapa Ustaz namanya? Ali dari Tegal. Oh, oke, tafadhal Ustaz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana min syurutil islami tartibus syahadataini. Atfu syahadatu asaniyatu alal ula. Faqala wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anni bisyahadati li hadisin. Kullu khutbatin laisa fiha tasyaddu. Faya kal yatil apa itu Ustaz? Jazma'i. Kal yatil Jazma'i. Jazma'i. Ai maqtu'atul barakati au qalilatuha. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Walam makana min syurutil islami tartibus syahadataini atofa asyhadata saniyata. Atofa kita baca fi'il madhi sebagai jawab lama. Manakala adalah sebahagian dari syarat-syarat Islam itu tertibnya dua kalimat syahadah, atofa, ini yang mengataf ianya syareh akan syahadah yang kedua alal ula di atas syahadah yang pertama. Faqala maka berkata ianya syareh wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi beliau pertama menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, karena memang syarat baru kita dianggap muslim kan harus tertib dua syahadah, menyaksikan tertib dua syahadah ya, selain percaya kepada Allah juga harus percaya kepada Nabi. Boleh nggak kalau kita bersaksi kepada Nabi duluan, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah wa asyhadu annallaha la ilaha illallah. Boleh dibalik? Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh. Tapi kalau wow kelihatannya kan nggak tertib ya. Kalau wow mutlak jamak, yang penting ada dua-duanya. Ya Zaidun wa Amrun, kan asalnya boleh siapapun yang datang duluan. Wow tidak menunjukkan kepada tertib. Tapi di sini beliau mengartikan tertib. Manakala adalah sebahagian dari syarat Islam itu tertibnya dua kalimat syahadah, dia mengataf ianya musannif akan syahadah yang kedua di atas yang pertama. Maka musannif atau syarih berkata wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana pendapat Ustaz Sulaiman? Boleh enggak dibalik Ustaz? Enggak boleh. Enggak boleh, alasannya bukan karena wow ini. Bukan karena wow. Karena dalil lain ya, Kalau secara wow di sini boleh saja kita balik, kan begitu. Ja'a Zaidun wa Amrun kalau menurut ilmu nahwu. Karena wow mutlak jamak, yang penting ada dua-duanya, enggak harus tertib. Oke, kita lanjutkan dulu. Wa ata bisyahadati li hadisi kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kal jadil jazma. Dan mendatangkan ianya syarah dengan syahadah. Kenapa dalam khutbah beliau ada syahadah? Oleh hadisi, karena hadis kullu khutbatin, bermula setiap khutbah laisa fiha, yang tidak ada dalamnya khutbah itu tasyahud, fahiya, maka bermula dianya khutbah itu kal yadil jazma'i, seperti tangan yang buduk, tangan yang kusta, maqtu'atil barakah, maqtu'atul barakah. Ini kita atah ke mana ini? Maqtu'ati kita baca. Maka bermula dianya khutbah itu seperti kehilangan barakah. Maqtu'atil barakah, putus barakahnya, au qalilatiha, atau sedikitnya barakah. Titik dulu. Coba kita lihat-lihat dulu.
Jazma'i ini muannas dari ajzam. Kalau untuk laki-laki ajzam, fahuwa ajzam. Tapi karena di sini yadun dianggap muannas, jazma naai kepada yadun, makanya dari ajzam dirubah menjadi jazma. Ahmar hamra'a. Nah, ajzam jazma. Di Sempail ini. Mau untuk muannas. Artinya kudus Pak ya. Yang pengen ditanyakan. Artinya tadi jazma buduk Ustaz. Budu, apa namanya budu? Itu orang yang gini kena penyakit yang jarinya hilang satu persatu itu Ustaz. Apa namanya? Kusta. Oh iya, kusta. Kusta ya? Ya. Kalau bahasa Aceh budu, itu bahasa Indonesia tahu budu juga. Kalian diri jazma seperti tangan yang budu. Buluk, bahasa Sunda buluk lah, lain lagi. Lain lagi. Nah. Siapa lagi yang belum? Tafadhal. Uncle Sulaiman belum. Tafadhal Ustaz Sulaiman. Udah kebagian semuanya ini. Enggak kebagian. Udah Ustaz. Dari mananya? Bismillahirrahmanirrahim. Mana itu tadi? Ini. Walamma. Walamma qila. Walamma qila. Walima. Ya. Walima qila annahu yutlabu min kulli badi'in fi fanin arba'atu umurin ala sabilil lujubi sana'iyyi. Al-basmalatu walhamdalatu wa tasyahudu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena yang dikatakan orang, bahwa sungguhnya hal dan sya'an dituntutkan daripada tiap-tiap orang yang memulai pada jurusan ilmu atau pada satu jurusan ilmu, akan apa dituntutkan? Akan 4 perkara. Ala sabilil wujubi sana'iyyi, atas jalan wajib yang nisbah buatan atau bikinan atau cetakan, kayak mana ini? Nggak apa-apa, aman Ustaz, lanjut. Mentah-mentah itu. Mananya 4? Ya, ini kita badal aja. Basmalatu, yang pertama harus basmalah kalau kita mau masuk dalam, mau mencetak atau menulis ilmu. Yang kedua hamdalah. Yang ketiga salat tasyahud, yaitu menyaksikan. Yang keempat sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salah satu ala sabilin nadbis sana'i, dan akan 3 perkara ini kita atas pada arba'atu dituntutkan bagi tiap-tiap orang yang memulai masuk dalam satu jurusan ilmu, akan tiga perkara ala sabilin nadbi sana'i, di atas jalan nadbi, sunat sana'i yang nisbah bikinan. Apanya 3? Tasmiyah nafsi, yaitu menamakan atau menyebutkan nama dirinya pengarang maksudnya, wa kitabihi, dan nama kitabnya. Wa ityani bi bara'atil istilal, dan mendatangkan dengan bara'ah istihlal, artinya menyebut sesuatu di awal kalamnya yang beritahu dengan maksudnya nanti. Apa tujuannya udah bisa dilacak ini barang istilah. Maksudnya gini, sesuatu disebut di awal perkataannya bisa dilacak apa maksudnya nanti. Gimana Ustaz? Aman. Dikit lagi Ustaz, nanti saya ulang sekali untuk penegasan doang. Lanjut dikit lagi. Wafata dan meluput oleh musannif rahimahullah taala huna di sini umurin mandubiyah, daripada perkara-perkara yang disunat itu tadi, sunat ini. Yang pertama menamakan dirinya. Ya. Waqalhu, dan sudah titik ya. Jadi begini nih. Ini 5 ini ataf kepada li hadisin, alasan kedua. Wa ata bi syahadah, mendatangkan ianya syareh dengan syahadah. Atau musannif juga boleh. Syareh kelihatannya ya. Khutbah syareh ya, syareh. Mendatangkan ianya syareh dengan syahadah. Syareh membawakan syahadah dalam khutbah beliau. Kenapa?
Pertama, karena hadis setiap khutbah yang tidak ada syahadah seperti tangan. Yang kedua, lima qila, karena ada sesuatu yang dikatakan orang. Apa yang dikatakan orang? Innahu yutlabu. Sungguhnya hal dan sya'an itu dimintakan dari setiap badiin, setiap orang yang memulai fi fanin dalam satu pelajaran, arba'atu umurin akan 4 perkara. Ala sabilil wujubi sona'i, di atas jalan wajib yang sona'i, yang berkaitan dengan perbuatan. Maksudnya begini, kenapa beliau bersyahadah? Karena orang mengatakan begini, setiap orang yang memulai satu pelajaran mesti melakukan 4 hal. Itu 4 hal wajib. Wajib yang berkaitan dengan karya kita, sona'i. Seseorang yang membuat satu karya, mestinya dia melakukan 4 hal. Pertama, menuliskan basmalah, walhamdalah, menuliskan alhamdulillah, watasyahud, menuliskan tasyahud, wassalati, menuliskan wassalatu, ini padahal semua, dan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang bikin kitab. Wajib. Wasalah satun ala sabilin nadbi sona'i, dan atau kepada arbaatun, dan akan 3 perkara di atas jalan sunnah yang berkaitan dengan sona'i, pertukangan dengan karya. 4 hal wajib, 3 hal sunnah. Apa 3 hal yang sunnah? Tasmiyatu nafsihi, menamakan dirinya. Kita menulis kitab, sebut nama kita. Walaupun ada juga ulama yang tidak menyebut namanya, kan, untuk tawadhu. Wa kitabihi, menamakan nama kitabnya. Wal ityanu bi bara'atil istihlal, dan membawakan bara'ah istihlal. Bara'ah istihlal seperti kata Ustaz Sulaiman. Kita bawakan di mukadimah kita sesuatu ucapan yang menunjukkan tentang isi kitab. Kayak di sini al-mu'ini alat tafaqquh. Jadi beliau menggunakan kata tafaqquh, kita memahami bahwa isi kitab ini yaitu kitab fiqh. Nah. Wafatasyuk. Dan luputlah oleh Syekh rahimahullahu taala di sini dari perkara-perkara yang mandubiyah akan menamakan dirinya. Di sini syarih tidak menyebut nama beliau. Yang lain beliau lakukan semuanya, satu doang yang tidak beliau lakukan, yaitu memberi nama terhadap diri beliau. Adapun kitabnya nanti ada namanya Fathul Mu'in, Syarhu Qurratul Ain misal. Bagaimana Ustaz? Coba kita lihat dulu sebentar. Itu gimana? Teguh. Tasmiyatu tadi, nafsahu ya. Kuna minal umuri mandubati. Tasmiyatu nafsihi. Tasmiyatu sebagai apa itu? Kepada salah satu. 3 di atas jalan sunnah. Yang mana 3? Tasmiyatu nafsihi, menamakan dirinya. Wa kitabihi, atau kepada nafsi, menamakan kitabnya. Wal yang di bawah tuh, yang di bawah. Wafata saiku. Wafata saiku rahimahullah ta'ala. Kuna min tasmiyata ya. Maf'ul fata. Wafata. Asal. Itu gure ditanyakan. Untuk penulisan anla itu sebenarnya annahula gitu ya. Yang mana? Tadi al ma'bud bihaqqi yang di atas tadi. Ya. Nah, annahu sebenarnya dia. Iya, nah digabung ini. Karena kalau an yang maksudnya huruf nasab baru digabung Ustaz. Allah kan kadang-kadang kita menjumpai Allah langsung ya. Ya. Berarti an itu huruf nasab, diidghamkan ke lam. Kalau ini dipisah sengaja karena an ini bukan huruf nasab tapi annahu. Ya. Itu Ustaz. Kalau ada tulisan kayak illa istisna tapi bacanya Allah, itu dipastikan an-nya huruf nasab. Huruf nasab fi'il maksudnya. Ya. Allah yakuna misal. Ada lagi? Nah, ini kembali ke Ustadz Mustari, Ustadz. Ini baca yang panjang, Ustadz Mustari. Gimana Ustadz Mustari? Sampai mana tadi? Syahadat. Ini Ustadz. Qauluhu syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu
syahadatun masdaru muakkadin li'amilik. Tapi bermula ucapannya syarih musannif lafaz syahadah. Masdarun itu masdar tauhid untuk ambilnya masdar. Qauluhu darul khulud yal jannatu. Bermula ucapannya syarih lafaz darul khulud, ianya darul khulud, iya darul khulud itu surga. Qauluhu al-maqamul mahmud. Bermula ucapannya syarih lafaz maqamul mahmud wa ya maqamul mahmud maqamus syafa'atil uzma fi faslil qada. Wa ianya maqam itu maqam syafaat yang agung fi faslil qada di dalam pada pisahnya hukuman. Yahmaduhu bihil awwalun wal akharun. Memuji akannya Nabi fihi padanya makom oleh orang-orang awal dan orang-orang yang akhir. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Artinya, hai Allah, mudah-mudahan merahmati andika alaihi padanya Nabi wasalim lan menyelamatkan. Wa utiya bil fi'laini bisyighatil madi rojaan tuhaqqiqu husulal mas'ul. Dan didatangkan oleh dengan dua fi'il dengan segat madi rojaan tahaqquqi husulil mas'ul, karena berharap nyatanya hasil yang dipilih. Wa innama shalla wa sallama al-muallifu fi awwali kitabihi imtisalan li amrillahi ta'ala fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu shallu. Al-Ahzab nomor 56. Dan hanya saja bermula lafaz sholla dan lafaz wasallama al-mu'allafu yang dikarang fi awali kitabihi pada awal kitabnya syarih imtisalan karena mengikuti li amrillahi untuk perintahnya Allah Ta'ala fi qawlihi pada ucapannya Allah Ta'ala lafaz ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang yang beriman, shollu baca sholawat kalian. Al-Ahzab surat 56. Oke. Terima kasih Ustaz. Nah, jadi kita ulang dulu ke sini dikit ya. Matannya biar nyambung. Jadi di atas, Alhamdulillahil fattahil jawad. Segala puji bagi Allah yang maha pembuka lagi maha dermawan. Al-mu'aini alat tafaquhi, lagi yang menolong kepada memahami dalam agama. Akan siapa Allah tolong? Manikhtarahu, akan orang-orang yang memilih hanya Allah, akannya orang dari para hamba. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersyahadah bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada ilah. Tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah. Syahadatan tudkhiluna, akan sebagai syahadah. Ini yang maksud beliau maf'ul mutlak. Aku bersyahadah akan sebagai syahadah tudkhiluna, yang akan memasukkan ianya syahadah akan kita darul khulud, akan negeri keabadian yaitu surga. Wa asyhadu anna sayyidana, dan aku bersyahadah bahwa sungguh junjungan kita yaitu Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, rasulnya Allah, sahibul maqamil mahmud, pemilik makam yang mahmud. Oke. Lanjut dulu dikit. Sallallahu wasallam alaihi. Semoga
Sallallahu, ya Allah berselawat olehmu, wasallama salam olehmu, sejahterakan olehmu alaihi kepadanya Nabi, wa ala alihi kepada keluarganya Nabi, wa ashabi sahabat-sahabatnya Nabi, al-amjadi yang mulia-mulia. Salatan wa salaman akan sebagai salat dan salam. Afudu bihima yang aku beruntung dengan keduanya salat dan salam. Yaumal ma'ad pada hari kembali. Baru kita baca hasyiahnya. Jadi makanya beliau menyatakan di sini qauluhu bermula ucapan syarih syahadatan itu masdarun muakkidun. Itu masdar yang menguatkan ianya masdar li'amilihi bagi amilnya masdar, yaitu asyhadu syahadatan. Qauluhu daral khulud bermula ucapan syarih daral khulud hiya dianya daral khulud itu jannah. Qauluhu maqamal mahmud bermula ucapan syarih maqamal mahmud huwa dianya maqam mahmud itu maqamus syafaatil udhma itu posisi syafaat yang agung fi faslil qada dalam pemutusan hukum di akhirat nanti yahmaduhu yang akan memuji akannya Nabi padanya makam oleh orang dahulu dan orang belakangan. Udhma muannas dari a'dham ya, syafaatul udhma. Kalau mudzakarnya a'dham. Qauluhu sallallahu ucapan syarih bermula ucapan syarih sallallahu itu artinya Allahumma sholli alaihi wasallam. Ini maksudnya sallallahu lafadznya secara lafadz dia khobariyah. Khobariyah informasi Allah telah berselawat. Tapi maksudnya insya'iyah. Maksudnya walaupun beliau mengucapkan sallallahu maksudnya beliau sedang berselawat yaitu Allahumma sholli alaihi. Ya Allah berselawatlah engkau kepadanya Nabi dan sejahterakan olehmu akannya Nabi. Nah, maksudnya lafadznya khobariyah maknanya insya'iyah. Wa ata bil fi'laini bi sighatil madhi raja'a tahaqquqi husulil mas'ul dan mendatangkan ianya syarih dengan dua fi'il dengan sighat madhi. Artinya ketika syarih berselawat beliau menggunakan fi'il madhi, shalla dan sallama. Kalau shalla kan telah Allah telah berselawat. Mendatangkan ianya syarih dengan dua fi'il dengan sighat madhi. Kenapa pakai lafaz fi'il madhi? Raja'a karena mengharap nyata hasil mas'ul. Raja'a karena berharap tahaqquqi pasti hasil sesuatu yang diminta. Kalinya beliau berharap bahwa selawat beliau memang benar-benar diterima seolah-olah sudah terjadi. Walaupun beliau baru berselawat. Nah itu maksudnya. Wa innama shalla wa sallamal muallifu. Hanya saja bersalawat. Nah, gitu Ustaz Mustari. Hanya saja bersalawat dan bersalam oleh muallif. Fi awali kitabihi pada awal kitabnya muallif imtisalan karena melaksanakan li amrillah bagi perintah Allah Ta'ala fi qaulihi ta'ala pada firman Allah itu maksudnya. Alasan. Kenapa si syarih berselawat kepada Nabi? Oh, beliau berselawat pada awal kitab beliau karena mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Hai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu. Al-Ahzab 56 al-ayata iqra'il ayah baca olehmu akan ayat. Titik dulu. Gimana Ustaz? Ustaz, kalau kalimat sholli kurang gede Ustaz suaranya. Kalau kalimat sholli Ustaz, ada yang pakai iya, ada yang tidak Ustaz. Kalimat mana? Allahumma sholli. Enggak boleh pakai ya. Enggak boleh pakai ya. Sholli itu fi'il amar majzum. Karena dia mu'tal tanda jazamnya hilang ya. Kalau ada ya bacanya shalla Ustaz. Kayak ini kan. Ini shalla bacanya. Kalau enggak ada ya sholli. Fi'il amar. Kalau ada ya fi'il madhi. Tenggo itu imtisalan sebagai apa ya? Imtisalan maf'ul min ajlih. Alasan. Ja'a Zaidun ikraman li amrin ya atau qoma Zaidun ikraman li amrin. Maf'ul min ajli Ustaz. Alasan sholat. Kenapa muallif berselawat? Karena imtisalan. Terkulub. Ya. Maf'ul min ajli. Ada lagi? Uzma itu timbangannya fu'la itu ya. Uzma. Uzma ya, fu'la husna. Ya, ahsan husna, afdal fudla, atyab tuba. Banyak.
Aiman yumna kan? Aiman yang kanan laki-laki, yumna yang kanan perempuan. Aisar yusra. Banyak banget Ustaz. Ya. Lapas roja'u itu apa jadinya, Ustaz? Yang mana? Roja'u tahqiq. Raja'a, maf'ul min ajlih juga. Maf'ul min ajlih. Raja'a bacanya. Roja'a. Raja'a tahaqquqi husulil mas'ul. Mendatangkan ianya syarih dengan dua fi'il dengan sigat mati. Kenapa? Raja'a, karena berharap. Maf'ul min ajlih. Karena min ajlih. Oh, Ustaz Safwan baru masuk tadi ya. Ketinggalan Ustaz Safwan. Ustaz Safwan. Iya. Ini sebagai penutup barokah ini. Ini, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma qama ala dzalika aqlan wa naqlan minal burhani amma naqlan faqauluhu ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Surat Asy-Syarih ayat 4. Ai la adzkuru illa wa tadzkuru ma'iyya wa amma aqlan fali anna al-mustafa huwa alladhi 'allamana syukrul mun'imi wa kana sababan fi kamali hadha an-naw'il al-insani fastaujibu qarnu syukruhu bi syukril mun'imi amlan bil haditsil qudsi abdi lima tashkuruni idza lam tashkuru min ajriyatin ni'mati ala yadayhi wala syakka bi annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul uzma lana fi kulli ni'matin bal huwa aslul ijadi li kulli makhluqin kama qala dzul izzati wal jalali. Ya, sudah intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita baca walima. Walima qoma ala zalika aqlan wa naqlan minal burhan. Ini kenapa tulisannya kadang-kadang begini kita baca lama, kadang-kadang lima, kan itu. Ya benar, Ustaz. Nah, ini. Soalnya dari atas tadi banyak banget ketemu lama lima. Iya, Jadi begini. Kalau kita baca lama, dia mesti ada jawabnya. Di sini nggak ada jawab di depan, jadi nggak boleh baca lama. Ini itu secara apa namanya? Gini dulu. Ulang dari sini. Hanya saja mu'allif berselawat dan bersalam pada awal kitab beliau. Yang pertama imtisalah, karena melaksanakan perintah Allah. Yang kedua ini alasan nih. Walima koma. Karena ma yang telah tegak ya nyama di atas demikian mesti berselawat kepada Nabi. Aklan pada akal dan pada nakal minal burhan dari dalil. Karena ma di sini dalil. Kenapa beliau berselawat? Karena dalil yang telah tegak ianya dalil di atas demikian. Dalil pada akal dan pada nakal. Minal burhan min bayan menjelaskan ma. Kenapa beliau berselawat? Karena dalil akal jelas menganjurkan kita berselawat. Dalil nakal juga. Ya, dalil nakal berarti Quran dan hadis kan? Nah, titik dulu. Jadi kita baca 5 sebagai alasan innama. Karena dalil yang tegaknya dalil di atas demikian mesti berselawat kepada Nabi, dalil pada akal. Jadi aklan ini kita i'rab tamyiz nisbah boleh, dalil nisbah akal dan nisbah nakal dari burhan dari dalil. Amma naklan. Adapun pada akal, pada nakal. Jadi amma di sini ini kita takdirkan maqama ala dzalika aklan atau naklan. Adapun bermulama yang tegak ia nyama dari demikian nisbah nakal itu faqauluhu maka firmannya Allah Ta'ala
Apa firman Allah? Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat untukmu akan sebutanmu. Allah menyatakan, kami angkat untukmu hai Muhammad akan sebutanmu. Apa maksud kami angkat untukmu? La uzkaru illa wa tuzkaru ma'i. Artinya tidaklah uzkaru, kita majhulkan. Tidaklah aku disebut illa wa tuzkaru ma'i, melainkan engkau juga disebut bersamaku hai Muhammad. Itu arti aku angkat engkau akan sebutanmu. La uzkaru, tidak aku disebut oleh hambaku, kecuali wa tuzkaru, engkau juga disebut bersamaku. Ketika orang azan asyhadu an la ilaha illallah, pasti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam salat juga di mana tempat begitu. Itu arti wa rafa'na laka dzikrak. Nah, jadi berdasarkan dalil nakli ini mestinya kita berselawat. Wa amma aklan, adapun dalil pada akal, fali annal mustafa huwallazi 'allamana syukral mun'im. Karena sesungguhnya Nabi Mustafa, dianya Nabi Mustafa, itulah alladzi, itulah orang, 'allamana, yang telah mengajarkan ia akan kita akan mensyukuri mun'im, mensyukuri Allah. Kita tahu bersyukur kepada Allah karena diajarkan oleh Nabi. Wa kana sababan fi kamali hadan naw'il insani. Dan ada ianya Nabi Mustafa itu menjadi sebab pada sempurnanya ini kelompok manusia. Manusia sempurna karena ada Nabi, ya. Fastaujaba karnu syukrihi. Maka menuntut hak. Istaujaba meminta kewajiban. Maka memerlukan. Menuntut haklah oleh menyertai syukurnya Nabi dengan syukur Allah. Dengan mensyukuri Allah. Bisyukril mun'im. Fastaujaba, maka menghendakilah oleh menyertai syukur Allah. Karena Nabi menjadi sebab untuk sempurnanya kita belajar cara bersyukur dari Nabi, maka dikehendaki oleh bersyukur kepada Allah untuk kita masukkan juga bersyukur kepada Nabi, berterima kasih kepada Nabi. Cara berterima kasih kepada Nabi ya berselawat. Nah, ini alasannya begini. Ada ianya Nabi menjadi sebab pada sempurnanya ini manusia, fastaujaba karnu, maka menghendakilah oleh menyertai terima kasihnya Nabi, berterima kasih kepadanya Nabi dengan berterima kasih kepada Allah. Karena beramal dengan hadis yang qudsi. Apa hadis qudsi? Abdi lam tashkurni. Abdi ini munada mudhaf, asalnya ya abdi, wahai hambaku, lam tashkurni, engkau belum bersyukur kepadaku. Idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadai. Apabila engkau belum bersyukur kepada orang-orang yang aku alirkan akan nikmat ala yadaihi, di atas dua tangannya. Allah menyatakan engkau belum bersyukur kepadaku sebelum engkau berterima kasih kepada orang yang nikmatku sampai kepadamu lewat dia. Jadi kita berterima kasih kepada Nabi, berterima kasih kepada Allah. Wala syakka bi annahu sallallahu alaihi wasallam alwasitatul udma lana fi kulli ni'matin. Dan tidak diragukan lagi dengan bahwa sungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam itu alwasitatul udma, perantara yang besar bagi kita dalam setiap nikmat. Setiap nikmat yang sampai kepada kita melalui Nabi. Bal huwa aslul ijadi li kulli makhlukin. Bahkan bermula dianya Nabi itu asal penciptaan untuk setiap makhluk. Bahkan kenapa makhluk ini diciptakan? Ya karena Nabi. Kama qala dzul izzati wal jalal, sebagaimana berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, laulaka lama khalaqtul aflaka. Jikalau bukan karena engkau itu yang maujud. Jikalau tidaklah bermula engkau itu yang maujud, khabar laula mahdzuf. Jikalau tidaklah engkau itu yang maujud. Jikalau tidaklah engkau itu yang maujud, lama khalaqtul aflaka, sungguh aku tidak akan menciptakan akan alam raya ini. Titik dulu. Ada yang perlu kita bahas? Qarnu apa tadi Ustaz? Fastaujaba qarnu syukri. Qarnu Ustaz. Qarnu Pak menyertai. Mukarona. Bukan, ada juga karnon artinya abad kan? Afdalul karni, afdalul kuruni karni. Tapi di sini jadi karnon itu ada artinya menyertai, ada artinya abad, ada artinya tandu, macam-macam. Oh iya. Di sini karnu menyertai. Kalau korin seperti korin gitu Ustaz ya? Iya, kayak karin kan, setan yang selalu bersama ini katanya. Karin. Iya. Taib. Teman gaib.
i'rab laulaka Ustaz. Nah, ini Ustaz Sulaiman nih yang ahli i'rab. Tafadhal Ustaz Sulaiman. Mana Ustaz? Nak tahu ni mana ni? Laulaka. Imtina diwujud syekh di apa? Ya, laulah huruf imtina. Tapi kaf ini mubtada atau bagaimana? Kalau mubtada kan kok bentuknya begini? Wajib dibuangkan kabar apa sesudah laula tu. Ya. Jadi ini walaupun bentuknya seperti ini tetap kita i'rab jadi mubtada kan? Jikalau kita formula engkau itu yang maujud. Laulaka maujudun. Jadi khobarnya mahdhuf Ustaz. Kaf ini mubtada nih. Kaf isim dhamir mabni di atas fathah pada rafa mubtada. Khabarnya maujudun. Laulaka kedua taukid nih. Ya, lama ini jawab lau. Begitu aja Ustaz Mustari sebelum ketemu yang lain. Kita cari dulu. Lupa alfiyahnya lupa Ustaz. Yang lain ada lagi? Pas aflak ini gimana Ustaz ini? Bisa bermakna alam, aflak. Falak itu kan ini planet-planet. Aflak berarti planet-planet alam raya. Ilmu falak kan ilmu bintang-bintang. Oh bintang-bintang ya. Aflak. Jamaknya ini Ustaz. Ya jamak ini. Falakun aflak. Berarti ini hadis qudsi Ustaz ya. Laulaka. Ya. Tahu saya apa enggak nanti dicek lagi kan? Soalnya banyak juga yang protes ini dalil kan. Dicek dulu di kitab hadis ada enggak? Karena di sini kitab zaman dulu begini modelnya kan. Beliau enggak menyebutkan sumber hadisnya di mana. Nah, kalau kita kitab sekarang biasanya disebut rujukannya. Nah, jadi ini udah titik Ustaz, karena di sini udah beda lagi kan. Ja'a fi fadlis shalah ini kelebihan sholawat. Jadi karena waktunya sudah sejam ini, berarti nggak apa-apa kita cukupkan sampai di sini. Nanti Makasih Ustaz. para ustaz semuanya mutalaah di sini nih. Semua baca-baca sendiri kan. Biar kalau ada kendala bisa kita bahas bersama insya Allah. Kus arfan kul alfan. Gimana Ustaz? Kus arfan kul alfan. Masya Allah ada 11 orang hari ini kan. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Ustadz Deli tadi tinggal di mana Ustaz? Tegal Ustaz. Oh ya Tegal kan? Ya lupa lagi. Jauh-jauh ini Ustadz Ahmad mau kasih Ustadz Mustari Tangerang. Nah, Ustadz Irwan nih dari Hamzah itu belum. Ustadz Hamzah belum ya? Belum baca kayaknya. Ya telat dikit ya nggak apa-apa Ustadz. Besok lagi insya Allah. Nah, Ustadz Hamzah. Ustaz. Saya lupa sama wajah Ustadz Hamzah. Soalnya Ustadz Hamzah nutup mulu nih nggak kelihatan. Tampilkan wajah kau. Wajah penting itu Ustadz. Kalau dalam ilmu tasawuf ada namanya istilah rabitah, ya kan? Rabitah. Jadi antara mursyid dan yang di bawah mursyid itu ada ikatan kalau kelihatan wajah kan. Jadi terbayang dalam doa gitu. Cuma karena saya bukan mursyid nggak apa-apa juga. Talaki ya. Ya. Nanti kalau ketemu Gure bisa kita tegur sapa kan? Ini kalau dalam istilah tarikat itu mesti karena guru itu ketika berdoa malam-malam kadang lupa namanya tapi terbayang wajahnya kan. Ya Allah rahmati si fulan, bukalah hati si fulan ya kan. Nah itu makanya pentingnya kelihatan wajah. Itu kalau mursyid. Tapi karena saya bukan ahli tarikat nggak ngaruh. Jadi Ustadz nggak memperlihatkan wajah pun nggak apa-apa. Oke. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita cukup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.